لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita semua bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Masih diberi kesempatan untuk merayakan Idul Adha di pagi hari ini. Hari ini kita berkumpul kembali, duduk di atas tanah yang dingin, di lapangan yang terbuka, dinaungi langit yang membentang tak terhingga. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langit di sekitar kita bergemuruh dengan suara takbir. Setelah itu kita serentak bersujud, meratakan dahi di atas tanah, seraya mengucapkan pengakuan kita akan kebesaran Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bersama kita jutaan kaum muslimin di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Hari ini seluruh umat Islam bergerak, bertasbih, bersujud, dan bertakbir bersama. Jauh dari sini berjuta saudara kita dari berbagai suku dan bangsa kemarin juga melakukan hal yang sama di Padang Arafah sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari tatkala semua mereka yang menunaikan ibadah haji harus melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah rukun haji yang terpenting dan niscaya. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui wukuf itu Allah hendak mempertontonkan kepada dunia tentang ajaran persamaan, equality atau al-musawah dalam Islam. Wukuf adalah drama egalitarianisme dalam Islam yang amat menakjubkan. Pada waktu wukuf itu, semua orang yang menunaikan ibadah haji harus melepaskan busana resmi dan pakaian yang sehari-hari biasa dikenakannya untuk diganti dengan pakaian ihram, yaitu 2 helai kain seperti kain kafan yang dikenakan oleh orang yang sudah mati. Pakaian sehari-hari mesti dilepaskan. Mengapa dilepas? Karena pakaian sehari-hari yang dikenakan manusia sering menutupi diri dari watak asli manusia. Pakaian sehari-hari melambangkan pola referensi, status, dan perbedaan-perbedaan tertentu. Pakaian sehari-hari, apalagi pakaian resmi, tanpa kita sadari telah menciptakan batas palsu yang berpotensi melahirkan perbedaan kelas di antara umat manusia. Bahkan tidak jarang menimbulkan perpecahan. Lihatlah
sebuah keseragaman yang serba putih di hamparan padang Arafah yang amat luas, seolah-olah di padang Arafah ini seluruh penghuni dunia berhimpun di dalam kemah-kemah putih yang terhampar dari kaki langit yang satu ke kaki langit yang lain, di mana perbedaan hampir-hampir tidak ada lagi. Tidak ada diskriminasi karena perbedaan ras, jenis kelamin, status, atau kelas sosial. Wukuf adalah drama egalitarianisme atau drama persamaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, tetapi sering dilupakan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Di hari Arafah ini dan di padang Arafah ini pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah wada yang sangat terkenal dalam sejarah umat Islam. Sebuah khutbah yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Khutbah ini adalah pidato kemanusiaan sejagat dalam sejarah umat manusia. Pidato yang isinya mengajak kita untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Di salah satu bagian khutbahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada satulquna rabbakum fasayas'alukum an a'malikum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah dan harta sesamamu serta kehormatanmu seperti haramnya harimu ini, bulanmu ini, dan daerahmu ini sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu dan akan ditanya segala perbuatanmu. Sangat meyakinkan bahwa dalam Islam sesungguhnya darah manusia, harta manusia, dan kehormatan manusia itu haram. Artinya suci, tidak boleh digugat, sebagaimana haramnya hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan tanah suci Makkah. Begitu tinggi harga kehidupan manusia dalam Islam, sampai-sampai siapa yang menyelamatkan hidup seorang manusia, sesungguhnya ia telah menyelamatkan hidup semua manusia. Dan siapa membunuh satu orang manusia karena alasan yang tidak dibenarkan syariah, sama dengan membunuh semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, hari ini tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari besar Idul Adha. Di hari ini kita banyak bersyukur atas rahmat Allah yang tiada terkira dan ternilai dengan memperbanyak takbir kepada Allah, mengagungkan asmanya, serta mensyukuri nikmat dan karunia-Nya yang amat tidak terhingga. Di antara perwujudan atau manifestasi real dari syukur nikmat itu adalah menunaikan salat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah perintah Allah yang harus kita jalankan. Dari sisi sejarah, menyembelih hewan kurban juga berarti menengok dan sekaligus mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika harus mengorbankan anaknya Ismail alaihi salam yang sangat dicintai dan dikasihinya. Kalau pada hari ini kita menyembelih hewan kurban, maka kita ini seolah-olah sedang memerankan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika hendak mengorbankan anaknya. Lalu, apakah yang hendak kita korbankan? Dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat ke Padang Mina dengan membawa anaknya Ismail untuk dikorbankan. Tetapi, Anda, wahai kaum muslimin di Indonesia dan dimanapun Anda berada, siapakah Ismailmu dan apakah
Ismailmu. Ismailnya Ibrahim adalah anaknya sendiri, anak yang telah lama dinantikan dan didambakannya. Lalu siapakah dan apakah Ismailmu, wahai orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau sendiri yang mengetahui. Ismailmu mungkin kedudukanmu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin harga dirimu, Ismailmu mungkin harta bendamu, Ismailmu mungkin kendaraan kebanggaanmu, atau mungkin Ismailmu mungkin rumah kesayanganmu. Itu semua hanya kita sendiri yang mengetahui, hanya kita sendiri, bukan orang lain yang bisa mengetahui dan mendefinisikannya. Tetapi apapun dan siapapun Ismail kita, pada dasarnya Ismail kita adalah setiap sesuatu yang membuat kita tidak dapat mendengarkan perintah Allah dan tidak dapat menyatakan kebenaran. Ismail kita adalah setiap sesuatu yang membuat kita mengemukakan alasan-alasan untuk menjauhi perjuangan agama dan kebenaran. Ismailnya Ibrahim adalah anaknya sendiri. Kita semua tentu mengerti dan mengetahui bahwa anak bagi Ibrahim, juga bagi kita orang-orang yang beriman, adalah buah hati dan sumber kebahagiaan. Anak adalah proyeksi, anak adalah cita-cita, anak adalah masa depan. Anak bagi seorang pejuang seperti Ibrahim adalah pelanjut estafet perjuangan. Anaklah yang memberikan arti kepada eksistensi kita. Tetapi anak itu, Ismailnya Ibrahim, cita-cita dan masa depannya Ibrahim itu yang diperintahkan harus dikorbankan sebagai manifestasi kepasrahan total kepada Allah. Karena itu, Ismail kita juga harus kita korbankan demi kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disimbolisasikan dalam bentuk mengorbankan seekor hewan kurban. Maka ketika kita melakukan kurban, kita pancangkan niat yang benar untuk Allah sebagai manifestasi kepasrahan, kepatuhan, dan ketundukan kepadanya. Kurban juga melambangkan usaha dan perjuangan keras kita untuk menyingkirkan segala sesuatu yang membutakan mata kita, menulikan telinga kita, membebalkan hati kita dari ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran kebenaran, yaitu ajaran-ajaran Islam yang hak. Kurban juga merupakan simbolisasi jihad untuk kita, untuk menyingkirkan segala sesuatu yang membuat kita lebih menyukai segala kesenangan dunia yang berdimensi jangka pendek dan menjauhi yang berdimensi jangka panjang dan abadi. Untuk itu, kurban dalam Islam bukan berarti mengorbankan sesuatu atau kambing untuk sang dewa atau untuk Tuhan, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan daging dan makanan. Daging itu justru sebagian untuk kita sendiri, sebagian diberikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang memerlukan. Daging dan darah kurban tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai hanyalah ketakwaan kita sekalian. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Kata kurban yang selama ini kita pakai sebagai istilah untuk ibadah yang berupa penyembelihan hewan itu adalah kata dalam bahasa Arab yang secara bahasa memiliki satu asal kata dengan kata qarib yang artinya dekat. Maka kurban artinya adalah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah sama dan sebangun dengan mendekat kepada ajaran-ajaran agama Allah. Yang boleh jadi selama ini kita jauhi syariat dan pesan-pesan etisnya. Mendekat kepada Allah berarti mendekat kepada agama Islam dengan ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, mengapa kita masih diperintahkan untuk mendekat kepada Allah? Bukankah selama ini kita sudah mendekat kepada Allah dengan salat kita, dengan puasa kita, dan seluruh ibadah-ibadah kita? Allah tahu kita memang mendekat kepada Allah dalam ibadah-ibadah kita, tetapi menjauh dari Allah di luar itu. Kita mendekat kepada Allah di masjid, tetapi di luar masjid kita lupakan Allah. Kita puja hawa nafsu, kepentingan dan keserakahan kita. Di atas sajadah kita mendekat kepada Allah, tetapi ketika kita di kantor, di pasar, dan di tengah-tengah masyarakat, kita lupakan Allah, kita menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendekat kepada Allah dalam ibadah-ibadah kita, tetapi ada di antara manusia, mungkin di antara kita yang melupakan Allah karena memuja-muja kekayaan di luar ibadah itu. Kita mulai memuja kekayaan ketika kita bersedia melakukan apa saja untuk memperolehnya, tanpa memperdulikan halal dan haram, tanpa mempertimbangkan ancaman Allah, bahkan tanpa mendengarkan hati nurani kita sendiri. Ketika petunjuk Allah berbicara lewat hati nurani kita, ternyata kita memeras orang-orang yang lemah, mengambil hak mereka yang mestinya kita kasihi. Kita tak pedulikan semuanya, karena di depan kita sekarang berdiri dengan megah kekayaan dengan segala kebesaran dan keagungannya. Ketika kita melakukan kecurangan dalam menjalankan bisnis dan perdagangan, seakan-akan Allah tidak pernah hadir dalam hati kita, seolah-olah Allah sangat jauh dari diri kita. Kita lakukan cara apapun tanpa mempedulikan apakah tindakan kita menghancurkan hidup orang lain atau menyengsarakan banyak orang. Kita lupakan firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Bila dunia sudah kita puja, maka Allah akan terasa sangat jauh dari diri kita. Maka kita akan menjadi acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Kita bisa berfoya-foya dikala saudara-saudara kita bergelimang dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Tidak pernah terlintas dalam benak kita pada saat kita menikmati makanan yang enak, di tempat lain ada tubuh kurus yang direnggut nyawa secara perlahan-lahan karena tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Ada tubuh renta yang sudah berhari-hari tak bisa makan karena harga bahan makanan semakin melangit. Ada anak-anak cerdas yang hanya bisa memandang kawan-kawannya dari luar pagar sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah masyarakat kita tak lagi mendengar firman Allah yang mengajarkan kejujuran.
keikhlasan, kasih sayang, dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia kita mengikuti petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, kemunafikan, kekerasan, dan penindasan, Allah yang kita besarkan dalam salat dan doa kita lupakan begitu saja dalam kehidupan kita. Dalam puasa, termasuk puasa Arafah kemarin, kita menahan diri untuk tidak memakan makanan dan minuman yang halal, tetapi kita berbuka dengan makanan dan minuman yang kita beli dengan uang haram. Bibir kita kering karena kehausan, perut kita kempes karena kelaparan, tetapi tangan kita kotor karena kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita duduk dan bekerja di kantor, kita campakkan perintah-perintah Allah. Jabatan yang seharusnya kita gunakan untuk memakmurkan negara, melayani rakyat, dan menyantuni yang memerlukan pertolongan, malah kita manfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Kita bangga melihat rakyat yang seharusnya kita layani merengek-rengek bersimpu memohon belas kasihan kita. Kita bangga menumpuk kekayaan walaupun harus mengorbankan saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Kita mendekat kepada Allah bila dengan kekuasaan kita mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan petunjuk Allah. Bila kita seorang pemimpin, kita tidak hanya dan tidak sekali-kali berpikir untuk kepentingan kelompok kita, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan pribadi kita. Bila kita sudah memuja-muja kekuasaan, maka kita semakin terasa jauh dari Allah. Jabatan dan kedudukan tak lagi dipandang sebagai amanat Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti, tetapi diterima sebagai alat untuk berbuat sewenang-wenang. Kekuasaan yang semestinya digunakan untuk melindungi yang lemah, mengayomi yang tidak berdaya, membela yang teraniaya, malah digunakan untuk melindungi yang kuat, mengayomi yang zalim, dan membela yang menganiaya. Allah yang maha mengetahui mensinyalir kondisi demikian. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Tetapi jika kamu berkuasa, kamu pasti berbuat kerusakan di muka bumi dan kamu putuskan persaudaraan. Bahkan seperti halnya Fir'aun, ia berkata, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah dengan momentum Idul Kurban ini kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kembali mendekat kepada Allah dengan melakukan penyerahan total kepadanya. Ibrahim telah bersedia mengorbankan anaknya Ismail yang sangat dicintai sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah. Tentu Allah tidak akan mencelakakan hambanya yang telah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan. Lalu, apakah yang akan kita korbankan sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah? Marilah kita sama-sama terus berusaha untuk melepaskan segala apa yang kiranya dapat menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah, untuk mendekat kepada agama dan syariat Allah. Mengakhiri khutbah ini, marilah dengan tulus kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan juga senantiasa memberikan hidayah serta petunjuk kepada kita agar kita selalu berproses menjadi pribadi yang lebih baik seiring bertambahnya usia kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma Rabbana, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kehinaan. Perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kerendahan. Besarnya dosa kami telah mematikan hati kami. Tak sanggup kami panjatkan doa, karena seringnya kami melalaikan perintahmu, karena cepatnya kami melakukan laranganmu, karena kurangnya kami mensyukuri nikmatmu. Namun kami beranikan juga memohon kepadamu, karena kami tahu Engkau amat pemurah kepada mereka yang menghadapmu dan menemuimu dengan penuh harapan. Inilah kami Rabbana, bersimpuh di pintu keagunganmu, bergetar berserah diri padamu. Kami sampaikan kepadamu permohonan hambamu yang rendah dan hina ini. Rabbana, masihkah berguna pengakuan dosa yang kami lakukan? Masihkah menolong penyataan nista yang kami kerjakan? Apakah saat ini Engkau telah menjatuhkan murkamu? Apakah kini pada saat kami berdoa ini Engkau telah menetapkan kemarahanmu? Wahai yang Maha Suci, apapun yang terjadi, kami takkan berputus asa terhadapmu. Bahkan ingin kami sampaikan ucapan hambamu yang hina, yang menganiaya dirinya sendiri, yang meremehkan kebesaran Tuhannya, yang dosa-dosanya masih membesar bersama hari-hari hidupnya. Wahai yang maafnya lebih sering daripada siksanya, wahai yang ridhonya lebih besar dari murkanya, wahai yang selalu menganugerahkan ampunan kepada makhluknya, wahai yang selalu menerima taubat hambanya. Naungilah dosa-dosa kami dengan awan rahmatmu, naungilah dosa-dosa kami dengan awan rahmatmu. Curahilah aib-aib kami dengan hujan kasih-Mu, dan jangan lewatkan kami pada hari kiamat dari sejukna ampunan dan magfirah-Mu. Jangan tinggalkan kami, jangan sekali-kali tinggalkan kami dari indahnya maaf dan penghapusan-Mu, wahai yang maha cepat ridhonya. Ampuni orang-orang yang tidak memiliki apapun kecuali doa. Sungguh Engkau berbuat sekehendak-Mu. Wahai yang namanya jadi penawar, yang mengingatnya jadi penyembuh, yang mentaatinya jadi kejayaan. Ampuni orang yang modalnya hanya harapan dan senjatanya hanya tangisan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban insya Allah pada pukul 07.30 pagi hari ini. Kami berharap dan bermohon mudah-mudahan bapak ibu bisa menghadiri, menyaksikan kurban hewan yang kita laksanakan pemakamannya. Dan yang kedua, kami mohon maaf bila dalam penyebutan nama maupun pengetikan nama kurang berkenan atau ada kesalahan. Terima kasih. Bisa ngeliputin itu nggak?